sumber daya manusia adalah proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia adalah mengurusi karyawan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan, karir, hingga pengelolaan legalitas dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua mengenai pengertian perencanaan manajemen sumber daya manusia merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Perencanaan SDM memiliki fungsi strategi yang berfungsi untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan. Perencanaan sumber daya manusia meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama penilaian, evaluasi terhadap staf atau karyawan yang dimiliki termasuk talenta, kompetensi, atau kualifikasi. Yang kedua ada kebutuhan SDM di masa mendatang. Analisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan karyawan di kemudian hari berdasarkan tujuan bisnis. Yang ketiga ada perkiraan permintaan SDM. Menyusun perkiraan permintaan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat ada perencanaan strategi dan implementasi pencarian SDM, yaitu mencari strategi untuk merekrut, menyebarluaskan, dan melatih karyawan baru berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia. Poin keempat, langkah pokok perencanaan manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Yang keempat, perencanaan pengembangan sementara. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, strategi pengembangan untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Dalam analisis kebutuhan sumber daya manusia, identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan bisnis dan proyeksi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Untuk menilai keterampilan, sebelumnya kita harus mengevaluasi keterampilan dan kompetensi karyawan saat ini untuk menentukan kebutuhan pengembangan atau pendanaan tambahan. Di sini kita akan merencanakan rencana untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, implementasi rencana. Setelah kita menentukan strategi pengembangan sumber daya manusia, lalu kita akan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah direncanakan, termasuk proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan kinerja manajemen. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Dengan cara melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi rencana, serta mendorong keberhasilan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ya, materi yang selanjutnya itu ada tantangan dan kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Tantangan dan kendala dalam perencanaan sumber daya manusia atau yang biasanya disebut dengan PSDM adalah berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan proses perencanaan. Ya, berikut ada beberapa kendala dan tantangan yang sering terjadi. Yang pertama itu ada kendala dalam informasi. Biasanya kemampuan atau standar sumber daya manusia itu belum ada yang pasti atau bisa dibilang belum akurat, sehingga informasi kemampuan sumber daya manusia itu hanya ramalan atau masih prediksi yang subjektif. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya memiliki kemampuan berpikir sendiri, jadi tidak dapat dikuasai sepenuhnya sehingga sulit memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana. Yang ketiga, ada situasi sumber daya manusia. Situasi sumber daya manusia itu terkait dengan persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk
yang kurang mendukung untuk kebutuhan SDM perusahaan. Yang keempat, ada kebijaksanaan perburuhan pemerintah, yaitu seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain dalam PSDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Poin yang selanjutnya itu ada perencanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Agar setiap fungsi manajemen sumber daya manusia diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Berikut akan saya paparkan beberapa perencanaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada perencanaan pengorganisasian. Perencanaan pengorganisasian ini melibatkan penyusunan strategi untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Hal ini mencakup pengembangan struktur kerja, perencanaan analisis keterampilan yang diperlukan. Yang kedua itu ada perencanaan pengarahan. Fungsi perencanaan pengarahan manajemen sumber daya manusia itu untuk merencanakan langkah-langkah dan strategi untuk mengarahkan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga itu ada perencanaan kedisiplinan, yaitu melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap aturan dan norma di perusahaan. Yang terakhir itu ada perencanaan pengembangan, yaitu proses identifikasi kebutuhan pengembangan karyawan, perencanaan program pelatihan, dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan keterampilan, penguatan, dan kinerja sesuai dengan tujuan perencanaan.